Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai model kesuksesan sistem informasi Dello dan MCLAN, meta review kritis dan arahan penelitian. Berikut anggota dari kelompok 4. Tidak lama-lama, mari kita langsung ke materi. Kenalan. Mengambil perspektif bahwa ISS sangat penting sebagai variabel dependen yang diminati, Dello dan MCLAN 1992 pada DM 1992 mensintesis ukuran keberhasilan sebelumnya dan mengusulkan model ISS dengan 6 konstruksi. Dalam memperbarui DM 1992 ke DM 2003, Dello dan MCLAN menegaskan bahwa penelitian sebelumnya telah gagal mengindahkan peringatan mereka untuk menginformasikan pengembangan konstruksi ISS yang lebih komprehensif dan mengabaikan sifat ISS yang multidimensi dan saling bergantung. Dalam memetakan penelitian sebelumnya ke DM 1992 untuk menilai perkembangan konstruksi ISS, Dello dan MCLAN menunjukkan kurangnya sinergi dalam bagaimana dimensi ISS di DM 1992 telah diterapkan dalam penelitian empiris. Studi telah menggunakan model DM untuk menguji keberhasilan teknologi yang berbeda seperti sistem pakar, sistem manajemen pengetahuan, sistem perusahaan dalam pengaturan kerja, serta belanja online dan e-commerce B2C dalam pengaturan non-kerja. Teknologi ini mewakili kedua penggunaan yang diamanatkan dan penggunaan sukarela. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan meta review kritis dari penelitian sebelumnya pada DM 1992 dan DM 2003. Sastra sebelumnya, model DM keberhasilan IS. DM 1992 merumuskan ISS sebagai ukuran multidimensi dengan 6 dimensi, yaitu kualitas informasi atau IQ, kualitas sistem atau SQ, kepuasan penggunaan atau AS, penggunaan sistem atau SU, dampak individu atau II, dan dampak organisasi atau OI, yaitu berdasarkan tinjauan ukuran keberhasilan yang ditemukan dalam literatur sebelumnya. 2003 memperbarui DM 1992 dengan perubahan berikut. Yang pertama, untuk menggunakan IU baru dimasukkan dalam model sebagai alternatif untuk penggunaan sistem jika diperlukan. Yang kedua, kualitas layanan RQ baru diperkenalkan dalam model dan diusulkan untuk mempengaruhi penggunaan sistem dan kepuasan pengguna. Dan yang ketiga, manfaat bersih NB diperkenalkan dalam model yang menggabungkan dampak individu dan dimensi dampak organisasi di DM 1992. DM 2003 menggantikan tiga relasi yang ditemukan pada DM 1992, yaitu SU pada II, US pada II, dan II pada OI, dengan dua relasi yaitu SU pada NB dan US pada NB, tetapi baru menambahkan dua relasi yaitu RQ pada SU dan RQ pada US, menghasilkan 10 hubungan. DM 2003 juga menyertakan dua efek umpan balik yang melibatkan NB, yaitu NB pada SU dan NB pada US. Itu juga memposisikan IU sebagai alternatif SU sesuai kebutuhan, menyeratkan bahwa SQ pada IU, IQ pada IU, RQ pada IU, US pada IU pada US, dan IU pada NB. Model yang diturunkan dari keberhasilan IS. Konstruksi kualitas layanan dalam model ISS yang diperbesar dioperasionalkan menggunakan instrumen ServQual setelah secara tegas memvalidasinya untuk konteks IS. Garrity dan Sanders 1998 mengusulkan model ISS yang memiliki kesamaan dengan DM 1992, tetapi berbeda dalam dua hal, yaitu kedua dimensi kualitas pada DM 1992 dijatuhkan dan dimensi kepuasan pengguna diperluas untuk mencakup kepuasan dukungan tugas, kepuasan dukungan keputusan, kualitas kepuasan kehidupan kerja, dan kepuasan antarmuka. DM 1992 dan DM 2003 telah banyak digunakan dalam penelitian ISS sebelumnya. Sementara model turunan memperluas model DM dengan konstruksi seperti kualitas layanan, memodifikasi model DM, dan memberikan wawasan tentang ISS. Mereka dibatasi oleh konteks penelitian tertentu dan tidak harus terbatas pada dimensi ISS. Materi selanjutnya ialah penelitian terkait dengan kesuksesan IS. Penelitian sebelumnya telah memeriksa dimensi ISS yang tidak bergantung pada DM92 atau 2003. Fokus utama dari studi semacam itu bukanlah ISS. Misalnya penelitian Den, Doll, dan Trong tahun 2004 berfokus pada efikasi diri komputer, namun mencakup konstruksi yang mirip atau terkait dengan dimensi ISS di DM92 atau 2003. Ketika dimensi ISS dipertimbangkan secara independen, dua dimensi, kepuasan pengguna dan penggunaan sistem, telah banyak digunakan sebagai variabel dependen dalam penelitian sebelumnya. Digambarkan sebagai kepuasan informasi pengguna dan kepuasan komputasi pengguna akhir, kepuasan pengguna telah diperiksa sebagai variabel dependen dalam beberapa penelitian, misalnya pada penelitian Billy, Raymond, dan Rivar tahun 1998. Kajian dalam domain penerimaan teknologi menggunakan berbagai model, seperti teknologi Acceptance Model, TAM123, Theory of Planned Behavior, Text Technology Fit, Social Cognitive Theory, Unified Theory of Acceptance and Use of Technology, tahun 1 dan 2, dan variannya juga telah memeriksa penggunaan sistem. Sementara model penelitian ini menggunakan konstruksi yang mirip dengan ISS dan memberikan penjelasan alternatif tentang adopsi dan penggunaan teknologi. Namun, konstruksi seperti SU penggunaan sistem dan IU niat untuk menggunakan dalam model DM telah diperiksa oleh penelitian sebelumnya menggunakan TAM dan UTAUT dalam domain penerimaan dan penggunaan teknologi. Materi selanjutnya ialah metode penelitian. Yang pertama ada pengumpulan data. Artikel yang dipertimbangkan dalam jurnal antara tahun 1992 sampai 2019 meliputi basic data online seperti sumber bisnis lengkap, jelajah
website IEEE, pusat jurnal elektronik, dan lain-lain berfungsi sebagai sumber utama. Sedangkan bibliografi, artikel ulasan lainnya disaring untuk artikel tambahan. Studi dikeluarkan jika mereka tidak melakukan penelitian empiris, misalnya studi menyajikan diskusi teoritis tentang ISS, memberikan ulasan naratif tentang ISS, dan menggunakan studi kasus atau penelitian kualitatif. Studi empiris tertentu dikeluarkan jika sebuah studi menggunakan kumpulan data yang sama dengan studi lain, dan jika sebuah studi menggunakan metode meta-analisis. Akhirnya, karena model ISS sebagian besar berurusan dengan individu, studi yang memeriksa ISS menggunakan tingkat analisis alternatif dan sampelnya mencakup 53 dari tahun 1995 sampai 2019. Yang kedua, ada pengkodean data. Variabel yang ada meliputi ukuran sampel, jenis IS, konteks, wilayah, jenis responden, pengguna IS yang dituju, dan tipe IS yang dimaksud. Wilayah dikodekan menggunakan afiliasi penulis dan memberikan rincian jika tidak termasuk dalam deskripsi. Tabel 1 ini menunjukkan studi dan deskripsi data yang dikodekan. Misalnya penelitian Pradayun dan Guimers tahun 95, SI-nya ada sistem ahli, wilayah di Amerika Serikat dengan respondennya profesional. Pertimbangan utama untuk pengkodean adalah kumpulan hubungan ISS yang diperiksa dengan membutuhkan hubungan yang ditentukan dalam DM92 dan 2003. Mengkonsolidasikan jalur di 13 hubungan diidentifikasi untuk pengkodean primer, 4 hubungan melibatkan IU, dan 3 hubungan umpan balik untuk pengkodean sekunder. Temuan dikodekan menggunakan regresi atau hasil pemodelan persamaan struktural yang dilaporkan dalam penelitian. Pengecualian untuk aturan pengkodean sebelumnya juga diperlukan dalam beberapa situasi. Misalnya, Hung dan kawan-kawan tahun 2012 menggunakan teknik SEM dan menggambarkan hasil dari dua model yang identik dalam segala hal, kecuali untuk SO pada US dan US pada US. Dalam kasus ini, hasil dikonsolidasikan di dua model, ketika hasil hubungan yang tersisa dalam model serupa. Namun, ketika ada perbedaan, misalnya hasil untuk SHI pada SO di Urbach dan kawan-kawan 2010, hasilnya diberi kode 0,5, sementara Kim, Lee, Wang tahun 2015 menggunakan beberapa variabel untuk mewakili konstruksi ISS yang sama, tetapi menemukan satu variabel memiliki pengaruh yang signifikan, sementara lainnya tidak. Kode 05 diberikan pada hasil seperti itu. Tabel 2 ini menunjukkan hasil kode dari hubungan. Untuk simbol kotak mewakili model DM yang digunakan dalam penelitian. DM XXX menunjukkan campuran DM92 pada DM 2003. Untuk simbol lingkaran mewakili hubungan yang ditentukan dalam DM92 atau DM 2003. RS yaitu keberhasilan hubungan di seluruh studi, sedangkan TE jumlah kali hubungan diperiksa di seluruh studi. MS itu model sukses, MC kelengkapan model, dan ME efektivitas model. Temuan lain dalam studi juga dikodekan untuk kelengkapan. Studi telah memeriksa jalur antara variabel ISS yang tidak ditentukan. Misalnya pada penelitian Kulkarni dan kawan-kawan tahun 2006 menguji efek langsung SHI dan IHI pada NB yang berbeda dari efek SHI dan IHI pada SU seperti yang diusulkan oleh DM92 dan 2003. Metode pengkodean dari 1, 0, dan min 1 untuk efek positif, tidak, dan negatif masing-masing digunakan untuk mengkode temuan. Tabel 3 ini menunjukkan kode untuk jalur yang tidak ditentukan. Studi juga meneliti efek konstruksi lain pada dimensi ISS. Misalnya, Urbach dan kawan-kawan tahun 2010 meneliti efek kualitas proses dan kualitas kolaborasi. Untuk mencatat temuan ini, beberapa variabel dibuat dengan satu variabel mewakili setiap dimensi ISS dan digunakan sebagai indikator untuk mewakili apakah studi telah memodelkan efeknya atau tidak. Konstruksi non-ISS. Misalnya, variabel O pada SO dikodekan sebagai 1 untuk Urbach dan kawan-kawan 2010, mewakili efek kualitas proses pada penggunaan sistem. Tabel 4 ini menunjukkan kode dan juga mencantumkan konstruksi tambahan. Materi selanjutnya yaitu analisis data. Hasil kode untuk hubungan ISS digunakan untuk menghitung metrik yang mewakili kelengkapan spesifikasi model dalam studi empiris dan efektivitas model tertentu dalam kelengkapan menjelaskan ISS. Di mana perhitungan yang digunakan adalah yang pertama kelengkapan model atau MC, di mana dihitung dengan cara MC sama dengan ulang dibagi RT, di mana ulang mengacu pada jumlah hubungan ISS yang diperiksa dalam studi dan RT mengacu pada jumlah total hubungan ISS dalam model. Yang kedua, efektivitas model atau biasa disingkat AKU. AKU dihitung sebagai AKU sama dengan jumlah seluruh satu pangkat ulang dikali RR dibagi ulang, di mana RR untuk hasil dari hubungan dikodekan dengan 1, 0, atau min 1. Diperiksa dalam penelitian ini, dan ulang mewakili jumlah hubungan ISS diperiksa dalam studi MC dan AKU, digunakan untuk menghitung keberhasilan model secara keseluruhan. Yang kedua, kegunaan nilai MC dan AKU. Digunakan untuk mengembangkan wawasan tingkat model dan RS. Mulai memberikan wawasan tingkat hubungan ke dalam status penelitian yang melibatkan model ISS. Selain itu, nilai tersebut juga digunakan dalam analisis subkelompok pada karakteristik studi berbeda seperti konteks penggunanya, yaitu penggunaan wajib versus sukarela, wilayah, yaitu Amerika Utara versus lainnya, jenis responden yaitu siswa versus lainnya, penggunaan IS yang dituju yaitu masyarakat umum versus lainnya, dan tipe IS yang dituju yaitu sistem kerja versus orang lain. Materi selanjutnya yaitu hasil. Yang pertama, analisis tingkat studi. Model DM digunakan untuk menguji keberhasilan berbagai IS, seperti yang ditunjukkan pada tabel 1. Studi memeriksa sistem kerja seperti sistem pendukung keputusan, DSS, sistem manajemen pengetahuan, KMS, perencanaan sumber daya perusahaan, sistem ERP, manajemen hubungan pelanggan, sistem CRM, dan intelijen bisnis, sistem BI, dan sistem non-kerjasama, seperti sistem e-government, belanja online, komunitas online, e-commerce, dan sistem jejaring sosial. Studi-studi ini telah menggunakan berbagai jenis responden, termasuk mahasiswa, karyawan, dan warga negara.
Bukti keragaman dalam penelitian ISS menggunakan model DM terlihat dalam pengamatan ini. Studi bervariasi dalam hubungan ISS termasuk untuk pengujian empiris. Semua hubungan ISS yang diusulkan dalam model DM diperiksa dalam setidaknya 2 studi, dan sebagian besar studi, yaitu 50 studi, telah memeriksa setidaknya 2 hubungan ISS. Beberapa studi meneliti efek konstruksi non-ISS pada dimensi ISS. Konstruksi ini menggambarkan karakteristik individu seperti sikap, pengalaman, dan kecemasan komputer. Misalnya Kitral et al. 2018, Bung DKK tahun 2012, dan Rena DKK tahun 2015. Yang selanjutnya, analisis tingkat model. Hasil penelitian model DM ditunjukkan pada tabel 5 yang ada pada gambar. Secara keseluruhan, seluruh studi yang termasuk dalam sampel rata-rata hanya 55% dari hubungan dalam model DM yang diperiksa, yaitu MC sama dengan 0,55. Meskipun 80% dari hasil hubungan yang diuji signifikan, yaitu MS sama dengan 0,80, menghasilkan 43% hasil bagi keberhasilan, yaitu MS sama dengan 0,43. Untuk model DM, penilaian ini menegaskan bahwa model ISS belum digunakan semaksimal mungkin, seperti pada dalam Dillon and M. Clean tahun 2003. Penjelasan lengkap mengenai tabel 5. DM 1992 ditemukan dalam 14 penelitian. DM tahun 2003 telah digunakan dalam 35 penelitian, dan kombinasi dari kedua model dilambangkan sebagai DMXXS, diperiksa dalam 4 penelitian. Di antara ketiga alternatif tersebut, DM 1992 adalah 33% selesai, DM 2003 adalah 59% selesai, dan DMXXX adalah 86% selesai. Teks post-host menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan pada MS, MC, atau ME di antara DM 2003 dan DMXXX, yang tampaknya masuk akal karena DMXXX umumnya menyertakan jalur yang melibatkan SQ pada DM 1992. Sedangkan perbedaan yang signifikan antara DM 1992 dan DM 2003 terlihat jelas. Temuan ini menyeratkan bahwa DM 2003 ditetapkan lebih lengkap dan lebih berhasil menjelaskan ISS daripada DM 1992. Yang selanjutnya, analisis tingkat hubungan. Analisis hubungan ISS yang diperiksa dalam studi dilakukan dan hasilnya ditampilkan di tabel 7. Tak satupun dari hubungan diperiksa di semua studi. Hubungan yang paling sering diuji adalah XU-US, ditampilkan dalam 40 studi, yaitu 70% studi dalam sampel. Hanya 3 hubungan yang diperiksa dalam setidaknya 50% studi, yaitu XQ menuju US, XQ menuju US, dan XQ menuju US. Yakni ketiga dimensi kualitas yang mempengaruhi kepuasan pengguna. Hubungan yang melibatkan dimensi kualitas pada penggunaan sistem diperiksa di antara hanya 30% dan 38% dari studi. Antara kepuasan pengguna dan penggunaan sistem, kepuasan pengguna memiliki daya tarik yang lebih besar sebagai dimensi untuk mendemonstrasikan ISS. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya adalah diskusi. Materinya keadaan penelitian ISS. Materi pertama, penerapan model ISS. Dallon McClone 1992 dan Dallon McClone 2003 telah diperiksa. Konstruksi di Dallon McClone 1992 dan Dallon McClone 2003 telah digunakan secara bergantian dalam studi empiris. Studi umumnya tidak memeriksa semua hubungan yang diusulkan di Dallon McClone 1992 atau Dallon McClone 2003, namun diperiksa dengan memasukkan konstruksi tertentu. Seiring dengan hubungan di Dallon McClone 1992, salah satu penelitian sebelumnya telah memeriksa konstruksi seperti dukungan manajemen, keterlibatan penggunaan akhir, dan pengetahuan pengguna. Studi menggunakan Dallon McClone 2003 juga memeriksa konstruksi seperti kepercayaan, norma subjektif, kinerja pengguna, kualitas kolaborasi, dan kualitas jaringan. Namun, masih terdapat banyak penelitian terdahulu lainnya yang disajikan pada bagian ini agar kita lebih mengenal perbedaan penelitian ini dengan yang lainnya. Kemudian materi selanjutnya adalah metode empiris dalam pengujian model ISS. Data umumnya dikumpulkan melalui survei berbasis kertas atau online. Studi telah mengadopsi desain penelitian cross-sectional dengan pengumpulan data pada satu titik waktu. Pembagian besar penelitian, yaitu 38 penelitian, dalam sampel menggunakan metode SEM yang melibatkan Lisrel, Amos, atau PLS dalam memeriksa model Dallon McClone. Dari sisi penelitian dan sampel, beberapa telah menggunakan metode regresi dan beberapa telah menggunakan metode korelasi. Tidak ada perbedaan signifikan dalam kelengkapan model, kesuksesan model, atau efektivitas model yang ditemukan antara penelitian yang menggunakan metode SM dan metode yang lainnya. Penggunaan metode korelasi dan regresi ini sebetulnya mudah, namun dalam penggunaan metode SM banyak pilihan opsi standar yang berbagai. Hal ini disebabkan karena hubungan timbal balik, misalnya SU ke US dan US ke SU. Berbagai penelitian telah dipaparkan yang menunjukkan korelasi antar variabel ini berbeda-beda yang membahas tentang hubungan timbal balik. Dalam studi empiris semacam itu, pengukuran dan penerapan dimensi ISS kadang-kadang tampak dipertanyakan. Misalnya, manfaat KMS yang dirasakan diukur satu kali dan ukuran yang sama digunakan sebagai antecedent dan konsekuen SU. Item seperti KMS yang membantu saya memperoleh
atau KMS yang memungkinkan saya untuk mencapai dan KMS meningkatkan kualitas. Nah, pada skala Likert 7 poin digunakan untuk mengukur NV pada satu titik waktu. Pengujian SU ke NV dan NV ke SU dalam skenario seperti itu tidak dapat memberikan penjelasan yang andal tentang kondisi kausal yang melibatkan kedua konstruksi tersebut. Howe pada 2012 menguji SU ke US dan US ke SU menggunakan model SEM tunggal dan menemukan bahwa kedua hubungan tersebut signifikan secara positif. Kemudian Livari pada tahun 2005 dan Urquhart pada tahun 2011 menguji model dengan salah satu hubungan timbal balik di setiap model dan menemukan hasil yang berbeda. Livari pada 2005 melaporkan efek yang tidak signifikan, sementara Urquhart pada 2011 menemukan efek yang signifikan untuk hubungan timbal balik yang melibatkan SU dan US. Materi selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Lalu akan dilanjut dengan saya, yaitu yang pertama adalah asumsi model ISS atau keberhasilan sistem informasi. DM 1992 dan dimensi ISS yang diusulkan ditujukan untuk memahami keberhasilan informasi sistem dan organisasi pengguna internal melalui konstruksi manfaat bersih. Tiap studi memiliki asumsi yang berbeda, tetapi kualitas sistem dan informasi cenderung diterapkan di berbagai pengaturan dan tidak dapat dibantah. Yang kedua, ada tingkat analisis model ISS. DM 1992 dilihat dari sudut pandang individu, di mana pada DM 2003 diubah menjadi manfaat bersih. Model DM ISS ditujukan untuk memberikan perspektif individu, tetapi beberapa level dimasukkan dalam organisasi dan model harus diubah karena dampak individu tidak efektif. Yang ketiga ada dimensi ISS, DM 1992 dan DM 2003 dikonstruksi untuk saling bergantung, tetapi beberapa studi mencoba meneliti dan mengeluarkan hasil yang berbeda. Masona DKK tahun 2011 menyimpulkan hanya satu konstruksi umum yang mendasari, sementara Gable, Sedira, dan Chen pada tahun 2008 menyimpulkan bahwa dampak dan kualitas dapat menyasari dimensi ISS. Dan Pributok, Zhang, dan Ryan pada tahun 2008 menyatakan bahwa IQ, SQ, dan RQ di DM 2003 dapat mendasari dimensi ISS. Yang keempat, ada saling ketergantungan antar dimensi ISS. Kekasih saling bergantung pada model DM dapat diadmit, tetapi tidak semua hubungan variabel atau dimensi harus dimodelkan. Tidak semua dimensi ISS saling mempengaruhi dan tidak semua hasil terduga. Ada beberapa hubungan antar dimensi yang cukup membuat terkejut, maka dari itu konsep ketergantungan ini terbatas. Yang kelima, ada hubungan timbal balik model ISS. Ditemukan pada DM 1992 menimbulkan tantangan yang cukup signifikan untuk penelitian. Tiap studi menyatakan bahwa tiap hubungan menimbulkan hasil yang berbeda. Pengajaran penelitian pengumpulan data di berbagai titik waktu terlibat dalam timbal balik. Dan yang keenam, ada moderator potensial ISS. Moderator cenderung memiliki pengaruh ke dalam hubungan timbal balik yang saat ini tidak dimodelkan dalam DM khusus. Informasi sistem mungkin dapat dinilai sebagai kualitas tinggi atau rendah, tetapi tergantung dengan individu yang memakai. Pengguna individu yang berbeda melaporkan manfaat yang cukup signifikan. Yang ketujuh, ada niat untuk menggunakan. DM 2003 mengusulkan AI sebagai dimensi ISS untuk mengatasi potensial kesulitan dalam menghitung variasi dalam konteks penggunaan. Belum jelas apakah AI menjadi niat untuk menggunakan atau bagian dari kesuksesan. Niat tidak sama dengan perilaku di mana niat tidak benar-benar menggunakan sistem tersebut. Dukungan empiris untuk hubungan antara niat untuk menggunakan dan penggunaan sistem tidak selalu datang. Yang kedelapan, ada manfaat bersih dan manfaat yang dirasakan. Dampak keberadaan dan pemakaian sistem informasi terhadap kualitas kinerja penggunaan baik individu maupun organisasi. Kegunaan yang dirasakan didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu akan meningkatkan kinerja pekerjaannya. Yang kesembilan, ada kualitas layanan. Baru ditambahkan pada DM 2003 karena layak ditambahkan, sebagian karena peran ganda fungsi S1 atau penyedia informasi dan layanan, dan kegunaan matriks ServQual untuk manajer, dan sebagian karena perubahan penyelidikan IS yang mencakup penyedia layanan internet outsourcing selama pertemuan e-commerce. Individu mungkin tidak memiliki sistem hanya karena kualitas dan pelayanan dapat membantu mereka.
Yang ke-10 dan yang terakhir ada jaringan nomologus untuk ASSS. Penekanan model DM dan dimensi ASS mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap faktor lain yang membentuk jaringan nomologus ASS. 25 studi menemukan bahwa sampel terbatas pada dimensi ASS dan karena anteseden dan konsekuensi dari dimensi ASS belum diketahui. Dan yang terakhir adalah kesimpulan, ASS telah menangkap dan mempertahankan minat penelitian dan praktik selama beberapa dekade. Pembahasan tentang hubungan timbal balik antar variabelnya, efek modulasi pada hubungan timbal balik dimensi ASS tetap tidak ditentukan, dan fokus pada dimensi ASS menghalangi pemeriksaan faktor penting lainnya dalam jaringan nomologis ASS. Beberapa asumsi yang mendasari model DM dan arah penelitian dapat membantu memperjelas atau menyempurnakan ASS. Penelitian dan praktik ASS dapat memperoleh keuntungan yang signifikan demi kejelasan yang lebih tentang ASS. Dan kita telah sampai di penghujung video. Sekian dari presentasi kami. Maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.